Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat resensi menurut Ibu ya, menurut versi Ibu. Nah, di sini resensi di sini digunakan untuk tugas akhir kalian nanti setelah bab resensi ini selesai. Nah, dalam kegiatan ini kita akan lebih banyak membaca, lebih banyak menulis. Nah, kita langsung saja tahapan pertama dalam membuat resensi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tahapan, kita tentu harus tahu dulu apa itu resensi. Resensi sama artinya seperti mengulas, menilai sebuah karya, baik itu buku, bisa film, bisa drama, lagu, dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui identitas karya, isi karya, penilaian, ya, penilaian di sinilah yang akan kalian nilai, yang kalimat ataupun tanggapan kalian terhadap suatu karya itu, dan rekomendasi karya ini baik tidak untuk dibaca, karya ini khusus dibacakan untuk siapa, remaja, anak-anak, atau dewasa. Nah, untuk cara yang pertama tentu Ibu akan menjelaskan lebih detailnya tentang meresensi buku ya, karena di sini patokannya buku fiksi dan non fiksi. Namun dalam meresensi buku tentu yang menurut Ibu yang paling mudah itu adalah buku fiksi. Nah, pilihlah buku sesuai pemahaman kalian, sesuai kemampuan pemahaman bahasa kalian ya. Yang lebih bagusnya lagi buku fiksi. Nah, seperti itu. Karena buku fiksi di sini alurnya, unsur intrinsiknya lebih terarah dan lebih terstruktur. Kalau buku non fiksi dia lebih secara umum dan gambarannya secara general ya gitu. Dan yang kedua, yang harus kalian perhatikan dalam membuat resensi yaitu kalimat pertama menjadi taruhannya ya. Taruhan di sini kenapa? Karena kalimat pertama itu menarik atau tidaknya agar pembaca mau membaca tulisan kalian ya. Kalau kalimat pertamanya tidak menarik, otomatis pembaca tidak mau membaca tulisan kalian. Makanya kalimat pertama itu harus memikat ya, tidak plagiat, apalagi melihat AI. Oke. Nah, di sini ada contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang pertama, dan sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Oke, kita paham kalimat itu. Nah, coba kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Setiap pagi, bel sekolah berbunyi, seperti alarm yang memaksa kami meninggalkan mimpi dan masuk ke dunia pembelajaran. Sama-sama bicara tentang sekolah, ya, sama-sama bicara tentang sekolah yang merupakan tempat belajar. Tapi di kalimat kedua ini lebih menarik, ya, karena ada unsur deskripsinya di situ ya. Di kalimat itu ada mendeskripsikan bagaimana bel sekolah itu seperti alarm ya untuk meninggalkan dari mimpi kita ya, membangunkan kita dari tidur dan bergegas untuk mendapatkan pelajaran hari ini. Oke, yang ketiga, bahasanya formal namun tidak kaku. Nah, di sini bahasa dalam penulisan resensi diharapkan merujuk ke penulisan bahasa esai ataupun artikel ilmiah populer. Bahasanya santai namun juga formal ya gitu ya. Jadi seperti ini. Coba kita bandingkan lagi kalimat A dan B. Untuk kalimat A, buku ini membahas tema persahabatan yang dikemas melalui alur cerita yang runtut dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya, itu terkesan kaku dan memang mudah dipahami juga ya, tapi terkesan kaku bahasanya. Tapi beda dengan kata-kata di sini. Buku ini mengajak pembaca masuk ke dunia persahabatan yang sederhana namun penuh makna sejak halaman pertama ya. Jadi di sini ada penambahan kata mengajak, terus lebih ke langsung menjurus ke tema dari unsur intrinsik tadi, yaitu temanya tentang persahabatan ya, dalam buku fiksi ya berarti ini ya.
ada di situ kata persahabatan yang merujuk kepada unsur di dalam unsur intrinsik ya, di dalam buku fiksi. Nah, tentu lebih baik kita gunakan bahasa dalam penulisan kalimat yang seperti yang di B gitu ya. Lanjut nomor 4 ya. Keempat ini ciri khas tulisan sebaiknya mempunyai ciri khas dari penulisnya. Ya, penulisnya itu yaitu diri kalian sendiri. Bisa dari gaya penulisan bahasa yang kalian gunakan, ataupun karena di sini ibu nanti tugasnya adalah double folio, kalian akan menulis di kertas double folio. Tentu dari tulisan sendiri ibu sudah tahu ini tulisan A, ini tulisan B ya. Tapi dari gaya penulisannya tadi, bahasa yang kalian gunakan, setiap kata yang kalian gunakan dalam kalimat tentu menggambarkan ciri khas kalian dalam menulis. Dan yang terakhir dan yang paling penting ketika menulis, gunakan tanda baca dan ejaan yang tepat dan benar ya, yang tepat dan benar. Tentu ketika kita membaca tulisan orang lain, kita akan lebih nyaman membaca tulisan tersebut jika tulisan tersebut tidak ada kesalahan dalam penulisan ejaan ataupun tanda baca. Ejaan tentu bagaimana penulisannya, ini baku atau tidak bakunya, penulisan bahasa Inggris harus dimiringkan ya, penulisan yang tebalnya seperti apa. Nah itu kalau untuk tanda baca, titik, koma ya, tanda tanya, tanda seru, nah tolong diperhatikan itu. Di sini ada contoh. Nah, ini adalah salah satu paragraf ya, ini bentuknya paragraf yang tidak ada tanda bacanya. Ya, tentulah saat pembaca membaca tulisan ini menjadi bingung mana ya, di mana tanda baca berhenti, tanda harus lanjut dalam tulisan ini tidak tergambar ya. Otomatis lebih baik jika kita gunakan tanda baca di dalam tulisan ini. Seperti buku ini menceritakan tentang persahabatan dua anak yang memiliki latar belakang berbeda. Titik. Nah, setelah titik otomatis harus huruf besar. C-nya itu harus dikapitalkan. Ceritanya cukup menarik karena mengajarkan tentang kejujuran dan tanggung jawab. Tokoh utama digambarkan sebagai anak yang sabar dan baik. Alur cerita dalam buku ini mudah dipahami. Namun, yang baik di sini kita kasih titik, alur di sini kita besarkan tulisannya. Alur cerita dalam buku ini mudah dipahami di koma, lalu karena di sini ada konjungsi, namun konflik dalam cerita kurang berkembang. Secara keseluruhan buku ini cocok dibaca oleh remaja. Di sini kita kasih titik. Karena untuk mengakhiri suatu kalimat atau paragraf harus dengan tanda titik. Baik, di sini ada contoh ya, salah satu dan yang ada salah satu atau dua ya contoh dari resensi buku dari lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Tanjung Pinang. Di sini oleh Razika Kanaya kelas 86 ya. Di sini kalian bisa lihat gaya penulisannya, terus bahasa yang digunakan, tanda baca. Nah, itu harus diperhatikan sekali ya. Di sini ada tanda kata natuna, dikasih tanda tanya dan tanda petik. Nah, ini kenapa seperti ini ya, karena yang akan dibahas di sini adalah Pulau Natuna sendiri ya. Saya dikasih ini karena menyangkut dengan judul. Dan ini ada satu lagi contoh sebagai pembanding kalian untuk resensi buku. Ini juga dalam lomba oleh kakak kelas kalian, Dira Aurel Luani Swandi. Nah, di sini dia menggambarkan buku non-fiksi tentang berpantun yang dituliskan oleh Muhammad Ali Ahmad. Nah, di sini ada judul resensi ya. Judul resensi di sini haruslah berbeda dengan judul pantun. Jadi judul resensi merujuk kepada apa ciri khas ataupun hal yang menarik, yang unik yang ada di dalam buku yang bisa kalian jadikan judul.
judul lebih baik tidak lebih dari 5 kata ya, minimal 5 kata lah ya, minimal 3 sampai 5 kata, nah seperti itu. Nah, jadi nah ini juga penulisannya sudah benar ya, warisan tak benda yang mendunia. Kenapa yangnya dikecilkan? Karena dia bukan termasuk, karena dia termasuk konjungsi ya, makanya dikecilkan. Nah ini contohnya bisa kalian baca. Nah itu aja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap dengan presentasi yang Ibu berikan, kalian bisa membuat presensi dengan baik, tulisannya dengan tepat, tanda bacanya tidak ada salah, ataupun ejaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.